sosialisasi pada sore hari ini tentang hasil tes IQ, bakat, dan minat siswa kelas 7 SMP Don Bosco 3. Silahkan Pak Fidelis. Terima kasih banyak Pak Dipta. Selamat sore Bapak dan Ibu, Ibu Esti, Ibu Kepala Sekolah, dan para guru. Selamat sore semuanya. Saya senang bisa kita bertemu sore ini, walaupun mencari-cari waktunya. Ini waktu yang cocok, kata Ibu Esti. Nah, saya izin untuk share screen, sehingga nanti bisa kita banyak waktu untuk tanya jawab. Pasti banyak pertanyaan Bapak dan Ibu. Saya izin untuk share screen dulu. Nah, tolong nanti Pak Dipta dicek apakah kelihatan skrip saya dan suara saya cukup jelas. Ini Tolong sudah kelihatan dikoreksi Pak kalau Fidelis. baik Pak ya. Oke, baik. Nah, Sudah Bapak dan Ibu, tes yang ada di tangan Bapak dan Ibu itu adalah tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan ini saya memperoleh sertifikatnya di Roma, di Italia. Ini standar Eropa. Jadi selalu dikasih kepada anak-anak SMP, anak SMA, dan kemudian dibimbing anak-anak itu untuk menemukan apa sebenarnya talenta bawaannya. Nah, talenta bawaan ini mempengaruhi cara berpikir, cara merasa, dan cara berperilaku. Jadi ada 3 ini. Sebenarnya ini juga yang menjadi dasar dari talenta itu. Ada orang yang unggul dalam pikiran, ada orang yang unggul dalam perasaan. Jadi kalau misalnya anak-anak yang unggul di perasaan itu, kalau kita marahi, biasanya mereka menangis, meleleh air matanya. Nah, kalau itu sudah dia unggul dari bawaannya, perasaan, sampai dia tua seperti kita pun nanti, tetap unggulnya di perasaan. Makanya nanti anak-anak itu sering, kalau sudah dewasa seperti kita, orang perasa itu, biasanya kalau menonton TV, dia siapkan tisu, dia siapkan sapu tangan, lalu dia cari channel yang ada air matanya. Nanti sesudah itu baru dia menangis sambil menonton. Lewat nanti si pemikir, dibilang oleh si pemikir ini, nah kamu dibohongi oleh film, udah matikan aja daripada kamu menangis. Nah sesudah pergi orang itu, si perasa ini mengatakan betul-betul orang itu ya, hanya tinggal pikiran toh. Nah sedangkan orang yang unggul di perilaku, biasanya mereka ngomong dulu, baru nanti dia pikir. Nah, ini banyak teman-teman saya yang sukses di sales, yang ahli di perilaku ini. Jadi ditelepon oleh pelanggan, Pak, bisa dikirim nggak barangnya hari ini? Oh iya, bisa. Padahal barangnya tidak ada. Di gudang pun tidak ada. Tetapi bisa dikirim. Oh bisa katanya. Nanti sesudah itu, baru dia cari kemana-mana, dia telepon supaya bisa barangnya ada. Nah, berarti kalau orang bekerja sesuai dengan talentanya, sesuai dengan bakatnya, apa yang terjadi? Mereka merasa puas dengan pekerjaan itu. Mereka melakukan pekerjaan itu dengan penuh gairah. Itulah yang kita katakan orang itu menemukan passion-nya. Jadi kalau dia bekerja, seolah-olah tidak bekerja. Makanya mereka bisa mencapai best performance-nya. Jadi dari kemampuannya. Berarti orang-orang barat itu karena didampingi dengan tes ini, didampingi selama 3 tahun, nanti saya beritahukan bagaimana caranya, itu kekuatannya, maka mereka memilih jurusan yang sudah sesuai dengan bakatnya. Sehingga orang-orang barat itu tidak ada yang salah jurusan. Itu kira-kira. Nah, pertanyaan yang kedua, dari mana bakat itu diperoleh? Pasti dari pencipta. Tetapi melalui siapa? Melalui papa dan mama. Berarti ini diturunkan melalui genetik, melalui DNA. Nah, DNA ini merupakan kode-kode instruksi yang sudah ada di dalam sel yang menentukan nanti bentuk tubuh, wajah, warna mata, bentuk hidung, dan juga tekstur rambut. Itu semua sudah ada. Itu turunan. Makanya kalau misalnya papa, mama keriting, anaknya pasti keriting. Kalau misalnya diluruskan di salon, itu nanti tumbuh yang baru keriting lagi. Karena itu aslinya. Nah, ternyata sifat-sifat juga ada juga bawaan. Nah, sifat-sifat inilah yang dipotret bawaannya oleh tes kita ini.
Makanya di dalam ilmu kepribadian, Bapak Ibu, ada dua faktor yang menentukan kepribadian. Satu, faktor bawaan, itu yang kita tes di dalam tes kita ini, ada laporannya di dalam buku tes yang ada di tangan Bapak dan Ibu, dan ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu berarti faktor sosial, faktor keluarga, budaya, pendidikan, pelatihan. Itu juga menentukan juga kepribadian manusia. Misalnya, disiplin. Disiplin itu ditentukan oleh faktor lingkungan, bukan bawaan. Jadi tidak ada anak yang lahir sudah disiplin, tidak ada. Disiplin itu dibentuk kemudian. Juga daya juang. Anak-anak yang penuh kesulitan di masa kecilnya, itu punya daya juang yang tinggi. Sedangkan anak-anak yang selalu dibantu, selalu ditolong, itu daya juangnya kurang. Nah, berarti ada beberapa sifat-sifat seperti kejujuran, suka bohong, itu bukan bawaan. Itu dilatih. Orang tuanya atau gurunya atau teman-temannya suka membohongi dia. Dan biasa di keluarga itu, biasa di sosialnya, suka berbohong. Maka anak ini juga nanti belajar suka berbohong. Intinya, 50% ditentukan, kepribadian kita itu ditentukan oleh faktor bawaan, 50% juga ditentukan oleh lingkungan. Makanya kalau ada anak kembar identik, lahir sama semua genetiknya, DNA-nya sama, dibawa satu ke Jepang, satu dididik di Bekasi, apa yang terjadi Bapak Ibu? 12 tahun kemudian dipertemukan dua anak ini, beda kepribadiannya. Satu lebih disiplin, lebih teratur hidupnya, lebih suka ngantri, yang satu enggak, karena tidak ada kebiasaan itu. Nah, itu kira-kira yang membentuk kepribadian manusia. Tes ini hanya membahas yang faktor bawaannya. Nah, faktor bawaan itu sudah dipetakan, ada 16 peta bakat bawaan. 16 peta bakat bawaan itu, Bapak dan Ibu bisa melihat di halaman pertama tes anak-anak Bapak dan Ibu. Tolong dibuka dulu sebentar PDF-nya, dilihat sebentar, itu di bagian halaman pertama sekali PDF-nya, ada di situ 16 peta bakat. Nah, dilihat di nomor berapa putra-putri Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya nomornya nomor 1, hilang nomor 1-nya, diganti gelarnya, the most responsible. Nah, kalau nomor 2 nanti, hilang nomor 2-nya, diganti the most loyal. Jadi ini sudah diurutkan, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu coba dilihat dulu sebentar, karena kita akan merujuk ke peta bakat ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak tahu peta bakat anaknya, nanti kita ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu tidak bisa memverifikasi. Oke, saya menganggap Bapak dan Ibu sudah dapat semua, sudah tahu di mana diambil. Kita buka halaman berikutnya, daftar isi. Halaman berikutnya ada halaman laporan pertama, itu psikotest. Di situ ada nama anak, kemudian ada gelarnya. Gelarnya ini adalah tema bakatnya, yang gelarnya ini. Kemudian ada di situ tanggal berapa dia tes, dan berapa tingkat konsistensinya. Nah, ini yang Bapak dan Ibu perlu perhatikan. Berapa tingkat konsistensi anak menjawab psikotesnya. Kalau misalnya anak menjawab tingkat konsistensinya 80 atau 90% atau 100%, maka boleh kita katakan apa yang ditulis di dalam psikotes itu menggambarkan sebagian besar diri anak. Karena dia konsisten. Sedangkan kalau misalnya tingkat konsistensinya 70%, berarti ada 30% yang mungkin tidak sesuai dengan anak. Tetapi masih 70% sesuai. Kalau 65%, berarti ada 35% tidak sesuai. Berarti harus dibaca. Kita ambil yang sesuainya aja nanti. Yang tidak sesuainya tidak usah dihiraukan. Nah, itu karena konsistensinya rendah, 65%. Nah, mengapa anak ada yang konsisten, ada yang kurang konsisten? Alasannya ialah bukan karena anak tidak jujur, tetapi karena anak menjawab sesuai dengan diri idealnya. Maksudnya bagaimana? Ada pertanyaan seperti ini.
apakah Anda itu A, suka ngobrol, B, suka diam? Anak itu sebenarnya suka ngobrol. Tetapi karena suka ngobrol itu sering dimarahi, sering dimasalahkan oleh orang tua, sering ditegur oleh guru, kalau bagi rapor selalu dilaporkan, ini anaknya ini suka ngobrol di kelas, ini akan tidak pernah bisa konsentrasi, ngobrol terus. Maka dia menganggap ngobrol itu tidak baik. Berarti diri idealnya itu diam. Maka dia pilih suka diam. Padahal dia sebenarnya suka ngobrol. Berarti dia pilih diri idealnya yang dicita-citakannya, yang sudah diinternalisasikannya karena keluarga dan karena lingkungan budaya. Nah, kalau begitu berarti bukan diri aktualnya dong. Sehingga hasil psikotes ini bisa kurang konsisten. Jadi kalau konsisten dia berarti diri aktualnya. Nah, karena banyak diri idealnya jadi kurang konsisten. Berarti bukan menggambarkan dirinya, tetapi menggambarkan diri orang yang dicita-citakannya itu. Nah, itu makanya kurang konsisten. Berarti Bapak dan Ibu sudah tahu sekarang mengapa psikotes itu kadang-kadang ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, hari ini kita akan memverifikasi atau mevalidasi. Jadi saya akan jelaskan Bapak Ibu, dan Bapak dan Ibu tolong divalidasi. Benar tidak anaknya ada di kotak bakat itu? Nah, itu sekarang makanya ada seminar ini. Nah, kita lihat sekarang 16 tema bakat itu ada pembagiannya, Bapak Ibu. Ini berlaku internasional. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anak-anak ini dari bawaannya anak-anak introvert. Maksudnya bagaimana? Anak-anak introvert itu berarti lebih pendiam di lingkungan baru. Kalau mereka sudah kenal orangnya, banyak ngomong. Berarti Bapak dan Ibu bagaimana bisa tahu anak itu introvert? Bisa lihat waktu mereka dibawa ke TK dulu. Nah, waktu dibawa ke TK, hari pertama menangis. Mamanya mesti duduk di dalam kelas. Hari kedua, mamanya di luar kelas tetapi pintu mesti dibuka supaya dia bisa lihat ada mamanya di luar. Hari ketiga, guru mengatakan, ayo kita nyalakan AC. Mami-mami keluar sekarang. Ditutup pintunya ya. Waktu maminya tutup pintu bilang, sayang, mami nanti tunggu di luar. Lalu anaknya berteriak, mami jangan bohong. Nah, berarti anak ini butuh waktu untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru. Itulah yang dimaksud dengan introvert. Kalau sudah dewasa, apakah kecenderungan ini masih ada? Masih ada. Kalau seperti kita sudah dewasa, kalau misalnya ke pesta, dia cari temannya yang dia sudah kenal. Nah, kalau dia tidak ada yang kenal, dia tidak mau ke pesta. Makanya orang-orang yang introvert itu, mereka selalu mengobservasi dulu di lingkungan baru kalau sudah nyaman, baru mereka ngomong, aktif. Berarti cenderung orang-orang ini bicara apa adanya aja. Dan kadang-kadang tidak mau bergaul. Nah, itu makanya nanti kalau sudah ketahuan anak-anak ini, itu perlu dikasih latihan untuk bicara, presentasi oleh guru. Nah, berlaku hukum, Bapak Ibu. Semakin dia ke kanan, semakin introvert. Berarti yang ada di kotak 4 dan kotak 5, di barisan pertama ini, paling introvert. Nah, dilihat anak Bapak dan Ibu, benar enggak begitu? Nah, ini seminar ini validasi. Benar enggak hasil psikotesnya? Ya kan? Jadi ditanya kepada, bagaimana ini valid ini atau tidak Pak Fidelis? Ya Bapak dan Ibu yang membaca. Kalau sesuai dengan anaknya berarti valid. Kalau tidak sesuai berarti tidak valid. Itu. Nah, Bapak dan Ibu berarti di barisan 2, 5, 6, 7, 8, nomor 8 ini paling introvert. Baru nomor 7. Berarti tingkat-tingkat introvert itu pun ada gradasinya. Nah, sedangkan nomor 1, 2, 5, 6 itu lebih sedikit, tidak terlalu sekali lah, tapi introvert, tetapi dibandingkan dengan nomor 4 dan nomor 8, mereka itu lebih seimbang sedikit. Begitu kira-kira validasi pertama. Nah, kita lihat nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ini adalah anak-anak ekstrovert. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa tahu? Berarti banyak ngomong anak-anak ini.
Waktu pertama dulu TK, itu dibawa ke TK, itu hari pertama menangis. Pulang sekolah sudah ada teman-temannya. Hari kedua turun dari mobil, sudah langsung berlari, bergabung dengan temannya. Hari ketiga turun dari mobil, lupa dia mamanya. Sudah dengan teman-teman. Berarti orang-orang ini sangat aktif, sangat gampang bersosialisasi. Kalau sudah dewasa seperti kita bagaimana? Karena ini bawaan, itu nanti banyak ngomong, ngomong dulu, baru nanti dipikirin, kadang-kadang keceplos. Nah, berlaku hukum lagi. Semakin dia ke kiri, semakin ekstrovert. Berarti di barisan 3 ini, paling ekstrovert adalah nomor 9 dan nomor 10. Kalau ada 2 orang di satu kelas, duduk satu bangku, nomor 9 dan 10, itu hanya mereka berdua, itu bisa ribut satu kelas. Itu hebatnya mereka ekstrovertnya itu, suka ngomong. Nah, yang di barisan 4, berarti ke kiri, nomor 13, ini paling ekstrovert. Dan nomor 14. Itu nomor 13 ini suka jalan-jalan di dalam kelas. Makanya diberi gelarnya hard charging. Baterainya tidak pernah lowbat. Nah, itu validasi pertama, Pak. Sekarang saya tampilkan lagi 16 tema bakat ini, nomor dengan gelar-gelarnya. Ini Bapak dan Ibu sudah bisa melihat. Nanti file presentasi saya ini Bapak dan Ibu bisa memperolehnya dari sekolah. Kemudian kalau ada pertanyaan, jangan tunggu sampai selesai, supaya jangan lupa, tulis di kolom chat. Nanti Pak Dipta akan membacakan. Nah, kita lihat sekarang per kotak sekarang, bertema bakat. The most responsible, the most loyal, perfectionist, independent, berarti tema bakat nomor 1, 2, 3, 4. Anak-anak yang ada di sini punya karakter yang sama, karakter bawaan, yaitu selalu setia pada komitmennya. Kalau diberikan tugas, pasti dikerjakan. Komit orangnya. Berarti kalau sudah SMP, Bapak dan Ibu yang ada anaknya di nomor 1, 2, 3, 4, tidak perlu lagi diingat-ingatkan PR-nya. Guru kasih PR, pasti dikerjakan. Maka gelarnya itu adalah karakter yang paling menonjol di kotak itu. Misalnya, nomor 1 diberi gelarnya the most responsible. Artinya, anak ini sangat setia, sangat menjalankan komitmennya, sangat bertanggung jawab menjalankan komitmennya. Maka dikatakan namanya the most responsible, sangat bertanggung jawab. Diberikan tugas, pasti dikerjakan. Kalau sudah menjadi karyawan bagaimana? Kalau karyawan nanti sama. Diberikan tugas oleh atasannya, itu pasti tuntas, selesai. Jadi ada juga tipe-tipe manusia seperti itu. Nah, nomor 2 disebut the most loyal. Berarti dia setia menjalankan komitmennya. Loyal itu artinya setia. Berarti kalau misalnya guru mengatakan, anak-anak, Bapak pergi sebentar ke kantor guru. Kalian tenang, baca halaman 6 sampai halaman 10. Gurunya mengatakan begitu. Maka anak-anak di kota nomor 2 langsung membuka bukunya, dia baca halaman 6 sampai 10. Setia menjalankan komitmen. Berarti kalau nanti ini juga karyawan, apa saja tugas yang diberikan kepadanya tidak selesai di kantor, itu dia bawa ke rumah. Siapa tahu ada waktu untuk mengerjakannya. Jadi itu loyalitasnya. Nah, nomor 3 disebut perfeksionis, berarti orang yang sangat sempurna, ingin sekali mengerjakan komitmennya. Jadi semua ini orang komit, mengerjakan komitmennya sesempurna mungkin. Makanya kalau besok ulangan, anak-anak yang ada di tipe 3 ini belajar sampai larut malam, supaya dia kuasai semua. Sampai orang tua yang mengatakan, udahlah, nggak usah belajar lagi. Udah capek kamu, udah istirahat dulu. Enggak, masih ada lagi yang belum. Jadi orang ini ingin sempurna. Nah, nomor 4 disebut independen karena karakternya itu mandiri. Kalau dia sudah tahu apa komitmennya,
maka tidak usah lagi disuruh-suruh. Dia akan mengerjakan komitmen itu secara mandiri. Berarti Bapak dan Ibu, anak-anak yang ada di barisan pertama ini, semua anak-anak komit. Bagaimana Bapak dan Ibu tahu waktu kecil? Waktu kecil bisa Bapak dan Ibu tahu. Waktu TK saja sudah kita tahu. Kalau gurunya mengatakan, guru TK mengatakan begini, anak-anak besok bawa barang ini. Begitu ketemu mamanya, the most responsible, loyal, perfectionist, independent, begitu ketemu mamanya, langsung mengatakan, mama, sudah dikatakan oleh guru, kita harus bawa barang ini. Jadi mereka langsung loyal. Langsung memberitahukan apa yang harus dibawa itu. Lalu mamanya mempersiapkan, jadi besok disiapkan dengan baik. Itu ciri-cirinya. Jadi Bapak dan Ibu makanya penting tadi, lihat dulu tema bakat anaknya nomor berapa. Lalu divalidasi. Yang saya katakan ini benar tidak seperti itu? Observasi Bapak dan Ibu dengan anaknya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat kotak nomor baris 2. Mekanik, artistik, idealist, dan konseptor. Nomor 5, 6, 7, 8, anak-anak yang ada di sini adalah ahli sistem. Karena mereka ahli sistem, suka bongkar-bongkar barang-barang. Jadi kalau waktu kecil dulu, suka bongkar barang. Nah, itu dikatakan ini mekanik. Kenapa? Karena ini suka sekali mau tahu bagaimana cara kerja sesuatu. Nah, berarti bisa dia bongkar, nanti pulpennya dia buka, dia apa saja dibongkar, nanti tidak bisa pasang ulang lagi. Nah, makanya anak-anak ini bagus sekali sebagai insinyur, mesin pesawat, mesin robot juga bisa, komputer juga program bagus sekali. Berarti mereka otaknya itu betul-betul seperti mesin mekanik. Itu maksudnya. Nah, sedangkan yang artistik suka bongkar-bongkar barang-barang untuk dia pakai nanti. Nah, dia pakai baju mamanya, sepatu papanya, dia pakai apa, ya kan? Karena ini sistem keindahan. Jadi suka sekali yang artistik. Makanya anak-anak yang ada di sini, ini ahli desain. Bagus sekali mereka di desain. Karena bisa mereka mengkombinasikan warna. Kalau sudah dewasa seperti kita misalnya, suka sekali kalau ke toko, suka melihat bagaimana penataan barang-barang di toko. Itu namanya suka sekali window shopping. Jadi sekedar untuk melihat-lihat. Kalau beli barang bisa muter-muter, lihat-lihat apa, ya kan? Nah, berarti kalau teknik cocok di arsitek. Kalau di kedokteran mungkin cocok dokter kecantikan. Nah, itu jadi ini sistem keindahan. Sedangkan yang ini sistem ide. Maka dikatakan idealist. Berarti ide-ide. Maka anak-anak ini suka berpikir, suka menghayal. Nanti dia katakan besok betul-betul saya belajar. Main game aja dulu hari ini. Sampai besok dia bilang, besok lah betul-betul. Jadi ide-idenya saja mau belajar. Atau nanti di menit terakhir baru dia belajar. Nah, berarti ini ide-ide. Berarti kalau ini mengambil ekonomi, cocok sekali strategic management atau strategic marketing. Jadi dia ide, ini bagaimana teknik-tekniknya. Nah, ini ide-ide. Berarti ini sudah psikolog sebelum belajar psikologi. Karena ide-ide terus yang dia pikirkan. Mengapa orang itu ini, bagaimana. Nah, kalau dia di teknik, berarti cocok di arsitek juga. Karena imajinasinya bagus. Itu kira-kira. Nah, nomor 8, sistem konsep. Nah, bagaimana sistem konsep itu? Nah, sistem konsep itu seperti yang dibuat oleh Grab atau Gokar atau GoFood. Diciptakan platform, sistem, nanti sistem itu bekerja, mendatangkan uang kepadanya. Jadi kalau saya pakai Gokar, saya yang memakai Gokar, saya juga dipotong sekian rupiah. Dia yang mengantar saya juga, dipotong juga sekian rupiah karena menggunakan aplikasinya. Nah, kalau mereka di ekonomi, mereka menciptakan sistem multi-level marketing. Jadi, upline mencari downline, nanti kalau ada jualan dari downline ini, dapat juga sekian persen upline-nya. Nah, sehingga nanti sistem bekerja, sistem level multi marketing bekerja, dia dapat uang passive income-nya. Nah, itu dia. Jadi dia ciptakan konsep. Berarti kalau ini ekonomi, bagus sekali mereka di bagian saham. Itu mereka pikirkan bagaimana caranya. Sehingga tanpa bekerja tangan, hanya bekerja konsep, bisa dapat duitnya. Itu kira-kira. Nah, berarti
Anak pertama tadi, barisan pertama ini, kalau diberi tugas pasti dikerjakan. Barisan kedua, suka utaati barang-barang. Barisan tiga, marketer, generous, optimistik, dan entrepreneur. Orang-orang yang ada di sini adalah ahli komunikasi. Berarti ciri-cirinya waktu kecil, suka ngobrol, suka ngomong, suka mempengaruhi orang, suka berteman. Itu ciri-cirinya. Karena mereka suka ngobrol itu, kadang-kadang mereka tidak ingat apa yang dikatakan oleh guru. Nah, makanya Bapak dan Ibu kalau sudah dewasa mereka seperti sekarang SMP, itu coba periksa. Tidak ada catatan. Tidak ada catatannya. Kecuali guru memaksa dia catat. Karena hanya mereka mendengar aja. Nah, nanti tidak ada catatan. Guru mengatakan, anak-anak besok tolong bawa ini. Dia lagi asing ngobrol. Karena asing ngobrol, dia tidak tahu persis apa yang harus dibawa. Tapi dia tahu ada yang perlu dibawa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai besoknya pagi, anak-anak nomor 1, 2, 3, 4 sudah membawa barang-barang itu, baru dia bilang, Mama, itu kita harus bawa barang seperti itu. Mamanya bilang, mengapa baru bilang sekarang? Iya, baru ingat. Nah, makanya anak-anak nomor 9, 10, 11, 12 sering lupa tugasnya. Kenapa? Karena mereka tidak catat. Berarti nanti Bapak dan Ibu, kalau ada anak Bapak dan Ibu di kotak itu, coba periksa catatannya. Lalu tugasnya. Karena sering bukan tidak mau mengerjakan tugas, tetapi lupa. Karena tidak dicatat. Nah, sekarang kita lihat gelar-gelarnya, keunggulannya. Berarti ini ahli komunikasi ini. Mungkin mereka tidak bagus di komitmen, tetapi di komunikasi jago mereka. Nah, di nomor 9 disebut marketer. Ahli mempengaruhi orang. Dia jual apa saja. Pokoknya kalau sudah dewasa, baru pulang kalau kita sudah beli. Berarti itu yang paling berhasil di multi-level marketing. Nah, ini the marketer. Makanya gelarnya diberi gelar the marketer. Nomor 10 disebut gelarnya generous. Generous artinya mengkomunikasikan kemurahan hati. Mudah sekali membantu temannya. Ada PR temannya dia kerjakan. Sementara PR-nya sendiri tidak selesai. Jadi orang ini pokoknya sosial yang penting. Lupa tugas utama kadang-kadang. Tetapi orangnya bagus sekali. Kalau misalnya dokter, itu tidak ada pembayaran pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting saya bantu. Jadi orang sangat sosial. Dan orang ini di dalam tema bakat, ini sebenarnya profil hamba Tuhan. Yang melayani. Dia cari dulu kerajaan Allah. Nanti semua yang lain ditambahkan kepadanya. Itu betul. Itu the most generous ini. Makanya mereka juga sering ditipu, tetapi merasa tidak ditipu. Nah, nomor 11 disebut optimistik karena apa? Mengkomunikasikan harapan. Berarti ini pemberi harapan kepada umat manusia. Berarti kalau ada anak Bapak dan Ibu di nomor 11, Bapak dan Ibu tidak usah membutuhkan lagi motivator. Karena sudah ada motivator di rumah Bapak dan Ibu. Pemberi harapan. Nomor 11. Berarti bagaimana tipe ini? Kadang-kadang dia beri harapan kepada papa mamanya. Dia belajar sebentar. Sesudah itu mamanya tanya, sudah belajar? Beres mak, saya kuasai semua. Bab 1, bab 2, bab 3 saya kuasai. Tahu-tahu ulangan besok, sesudah 1 minggu dibagi kertas ulangannya, nilainya jelek. Mamanya tanya, nah kemarin kamu bilang sudah belajar, sudah bisa semua. Kok bisa nilainya jelek? Apa katanya? Mama tahu enggak? Semua satu kelas nilainya jelek. Nilai saya ini masih termasuk 5 besar. Berarti masih ada harapan. Optimis. Berarti orang ini Bapak Ibu jago di komunikasi, memberi harapan kepada orang. Marketing hebat sekali. Nah, nomor 12, mengkomunikasikan peluang. Maka orang ini disebut pengusaha. Cepat sekali melihat peluang dan dia komunikasikan peluang itu. Supaya Bapak dan Ibu ada memahami, saya kasih contoh saja. Waktu sebelum pandemi, tahun 2020, tetangga saya tes anaknya. Anaknya ada di nomor 12. Entrepreneur. Nah, waktu sesudah pandemi, mamanya cerita kepada saya. Benar sekali tes ini loh Pak Fidelis. Anak saya ini benar-benar cepat melihat peluang. Dia pengusaha betul. Saya bilang bagaimana? Ada ceritanya bagaimana, Bu? Nah, waktu pandemi itu kan usaha mereka restoran. Mereka mensuplai juga makanan ke kantor dan juga ke sekolah. Di kantin dititipkan.
Waktu pandemi kan tutup sekolah, tutup kantor. Restoran pun juga tutup. Nah, usaha ini terancam bangkrut. Anak ini, anak yang entrepreneur ini masih SMP. Sekarang dia sudah SMA. Dia bilang ke mamanya, Mama, teruskan memasak, kita cari packaging, cara membuat dia bungkusnya bagus, nanti saya foto, nanti kita jualan online. Saya sudah daftar di online. Semua yang online itu sudah dia daftar. Dan sekarang Bapak dan Ibu, sudah ada di restoran mereka itu sekarang departemen bagian online. Sudah bisa. Jadi sekarang maju sekali restoran. Jadi dia bisa menciptakan peluang. Itu loh Bapak Ibu. Nah, makanya gelarnya entrepreneur, pengusaha. Gitu. Nah, berarti sudah kita lihat sekarang ini, yang pertama dikasih tugas pasti selesai, yang barisan 2 suka utak-atik bareng-bareng, barisan 3 itu suka ngobrol. Sampai kadang-kadang lupa tugasnya, karena dia asing ngobrol. Nah, yang barisan keempat, nomor 13, 14, 15, 16, ini adalah ahli mengatur. Suka mengatur kakaknya, adiknya, pokoknya diatur. Papa mamanya juga diatur. Maka ini jago di manajerial. Punya bakat di situ. Nah, kita lihat sekarang. Nomor 13 disebut hard charging. Baterainya tidak pernah lowbat. Berarti orang ini suka kegiatan macam-macam. Dan suka mengatur. Ini adalah direktur eksekutif. Jadi apapun nanti pekerjaannya, dia ngatur semua. Itu kalau dia nanti dewasa pelayan di restoran misalnya, begitu pergi tamu, sudah langsung kursinya diatur, dia bersihkan apa. Tanpa disuruh. Karena sudah ada manajemen itu di dalam dirinya. Makanya kalau tidak ada manusia yang diatur, barang-barang pun diaturnya, dompetnya diatur. Uangnya di dalam dompet itu diatur-atur. 100.000, 50.000, 20.000, pokoknya diatur. Nah itu, nah ini nomor 13, suka ngatur. Nomor 14 disebut the most harmonious, yaitu mengatur untuk mengharmoniskan, supaya jangan terjadi konflik. Makanya kalau ini laki-laki, tipe ayah yang baik. Dia harmoniskan semua kebutuhan keluarga. Kalau dia wanita, tipe ibu yang baik. Dia harmoniskan semua kebutuhan di dalam keluarga. Sampai semua terpenuhi kebutuhannya. Berarti ini harmonius. Kalau ini menantu yang terbaik Bapak Ibu. Dia atur semua kebutuhan mertuanya sampai akhir hayat. Berarti kalau cari menantu Bapak Ibu, cari nomor 14. Karena terjamin masa depan kita nanti kalau kita tua. Itu nomor 14. Kalau ragu-ragu, Bapak dan Ibu, jangan lupa kontak. Mungkin Ibu Siwi atau Pak Dita ya, cari nomor telepon saya supaya bisa dites. Nah, ini kita tes dulu. Nah, supaya nanti Bapak dan Ibu menantunya benar nomor 14 supaya terjamin masa depan Bapak dan Ibu. Nah, ini kita berkelakar ya kalau sudah sore-sore Bapak Ibu supaya jangan mengantuk. Oke ya. Nah, ini demos harmonis ini berarti orang mengatur untuk mengharmoniskan. Sedangkan 15 mengatur supaya semua kepentingan kita terjamin. Jadi kompetitor kita juga ada juga bagian mereka, kita juga dapat bagian, mereka ini juga dapat bagian, yang ini juga dapat bagian. Makanya di dalam komunikasi mereka diterima, maka mereka bisa berdiplomasi. Itu maksudnya diplomat ini. Berarti jago di relationship. Berarti di relasi industri bagus, ya kan? Hubungan antar perusahaan. Atau mungkin international relation juga bagus juga, dagang internasional. Atau diplomat menjadi duta, ya kan? Itu cocok mereka di sana. Nah, yang 16 mengatur untuk semua orang mencapai tujuan. Jadi tujuan kita adalah ke sini, yang mau ikut naik kapal, ayo kita ke tujuan sana. Kalau tidak mau, turun. Makanya komandan ini biasanya tegas. Kalau memberi kritik, keras. Tidak ada komandan yang memberi perintah mengatakan seperti ini. Lihat, mungkin musuh, mungkin bukan. Masa ada komandan begitu? Sudah diterima dulu kepalanya. Komandan, musuh, tembak. Nah, jadi ini perlu anak-anak yang ada di sini dilatih EQ.
Nah, makanya biasanya harus ada pelatihan-pelatihan EQ-nya. Ya, baik. Bapak dan Ibu, berarti ini waktu kecil bagaimana kita tahu? Suka ngatur. Ngatur kakaknya, adiknya. Ya, ini suka ngatur semua ini. Nah, sekarang kita lihat per kolom. Berarti satu baris ini, satu tema bakat, Bapak Ibu. Satu-satu tema baris itu. Nah, per kolom sekarang kita lihat. Kolom juga satu tema bakat juga. Semua yang responsible, mekanik, marketer, hard charging, kolom satu ini, semua orang-orang ini adalah orang-orang yang kuat sekali menggunakan pikirannya. Jadi pikiran dulu digunakan. Makanya anak-anak ini kalau dulu kita marahi, kamu buat begini-begini, dia tontok kita. Papa juga begitu. Nah, jadi dia melawan, menantang. Itu dia pakai pikirannya. Nah, ini sedangkan nomor 2, the most loyal, the artistic, the generous, dan harmonious, ini sangat perasa. Empati. Kuat di perasaan. Makanya waktu kecil dulu kita marahi, itu meleleh air matanya. Langsung menangis. Berarti anak-anak ini beda. Yang satu, yang pemikir ini bisa dibandingkan, kamu bagaimana bisa? Adikmu aja bisa begini, kok kamu tidak bisa? Dia buktikan dia bisa. Sedangkan kalau yang perasa ini, jangan sekali-sekali dibandingkan. Dia akan luka batin. Dia bilang nanti, ya papa, mama hanya suka adik saya. Udahlah, tidak usah belajar lagi. Saya tidak dicintai kok. Itu yang ini. Jadi tidak boleh dibandingkan ini. Sedangkan kolom 3, perfeksionis, idealis, optimistik, dan diplomat, orang-orang yang ada di sini unggul di imajinasi. Maka waktu kecil suka menghayal. Kalau masuk ke kamar mandi, bisa lama. Karena kesempatan dia menghayal dulu. Berarti ini ahli-ahli strategi. Berarti sebenarnya ini sudah psikolog sebelum belajar psikologi. Ahli strategi, ahli seni. Mereka bagus di sutradara. Ya kan? Perfilman. Nah ini orang-orang imajinatif. Sedangkan independen, konseptor, entrepreneur, dan komandan itu adalah orang-orang yang melihat peluang di masa depan. Cepat mereka melihat peluang. Berarti ini pengusaha-pengusaha. Mereka belajar sangat cepat kalau mereka tahu tujuan belajar itu apa. Makanya mereka selalu ingin tahu visi, misi apa. Jadi mereka juga jago menciptakan sistem, strategi. Itu kira-kira. Nah, dari situ Bapak dan Ibu sudah melihat sekarang bisa divalidasi kotak anak-anak ini benar enggak kotak bakatnya. Nah, kalau sudah melihat ini Bapak Ibu, berarti kita lihat sekarang. Kotak bakat itu orang tidak pernah menetap di dalam kotaknya. Karena ada pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan, pengaruh pelatihan, dan pengaruh teman-temannya. Berarti misalnya nomor 6, bisa dia ke nomor 2, bisa dia ke nomor 10, bisa dia ke nomor 5, bisa dia ke kanan ke idealis, nomor 7. Itu yang disebut tema bakat level 2. Berarti nanti kalau dites lagi anak-anak kita ini di kelas 9, bisa pindah. Tadinya dia di nomor 6, tahu-tahu sekarang ke nomor 7. Bisa pindah begitu. Bahkan bisa ke nomor 8 atau nomor 14. Itu namanya bakat level 3. Berarti bisa baris atau bisa juga kolom. Itu kira-kira. Yang tidak bisa adalah menyudut. Dia tidak bisa ke situ. Nah, bagaimana kalau dia ada di nomor 13? Berarti ini di sudut ini. Nah, kalau dia di nomor 13, berarti kalau dia ke atas, berarti nomor 9. Kalau dia ke kanan, berarti harmonius, nomor 14. Kalau dia ke bawah, berarti dilipat ini Bapak Ibu. Maka dia ke the most responsible. Kalau dia ke kiri, berarti dilipat lagi ke sana, ketemu komandan. Makanya hard charging ini sering juga ngebos. Nah, itu namanya bakat level 2-nya. Level 3-nya berarti mekanik dan diplomat. Seperti ini. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat nanti ada perpindahan-perpindahan itu. Nah, makanya tidak pernah orang itu tinggal di dalam kotaknya. Oke. Supaya Bapak dan Ibu bisa membimbing anak-anak ini, saya beritahukan beberapa hal. Yang ada di kotak kuning ini Bapak Ibu, berarti nomor 5 sampai dengan nomor 12, yang kuning, ini anak-anak ini sangat kreatif. Tetapi kelemahannya suka menunda-nunda pekerjaan. Suka menunda-nunda mereka. Maka perlu Bapak dan Ibu dari sekarang diajari time management.
Jadi supaya dicicil mengerjakan tugasnya, pengaturan waktu. Nah, anak-anak yang ada di biru, di kota biru, berarti barisan pertama dan barisan keempat, itu sangat terstruktur, sangat mengikuti aturan, sampai sangat kaku mengikuti aturannya. Maka perlu mereka dilatih lebih kreatif dan lebih fleksibel. Maka diberi judul slide ini, time management untuk yang kuning dan fleksibilitas untuk yang biru. Itu kira-kira. Tes ini juga dilengkapi dengan tes General Ability IQ. Nah, tes IQ ini ada hanya 12 menit. Kita mengambil tes IQ dari kognitif Raven. Raven itu nama orang, nama tokoh. Raven dalam Victor ya, Raven. Nah, cari di Google nanti, Raven itu adalah dia yang menciptakan tes IQ pertama di dunia. Itu dia orang Perancis. Dia ciptakan ini di Perancis. Nah, tes yang kita gunakan ini, tes yang itu. Jadi bagaimana dulu tes ini dibuat? Maka dikatakan ini nanti sekarang menjadi tes General Ability, kemampuan umum. Tes ini diciptakan seperti ini. Kalau anak itu usia kronologinya 12 tahun, harusnya bisa juga dia memecahkan masalah yang bisa dipecahkan oleh anak 12 tahun. Namanya usia mental. Berarti kemampuan mentalnya 12 tahun. Bisa dia memecahkan masalah. Maka kalau dia bisa melakukan itu, dikasih IQ-nya 100. Sesuai dengan usianya. Tetapi kalau anaknya itu 12 tahun, usia kronologis, tetapi bisa dia memecahkan masalah untuk 13 tahun, berarti usia mentalnya 13 tahun, maka ditambah 10. 110. Berarti anak ini cerdas. 1 tahun di atas usianya. Kalau dia bisa 2 tahun di atas usianya, berarti bisa dia memecahkan masalah untuk 14 tahun, ditambah 10 lagi, 120. Berarti ini super cerdas. Namanya superior. Nah, kalau bisa 3 tahun di atasnya, itu jenius. Maka skala kita ini, kecerdasan itu sampai ke skala 130. Begitu kira-kira. Nah, ini tes ini kita gunakan seperti itu kira-kira. Nah, kita bahagia sekali anak-anak Don Bosco itu, Don Bosco 3, itu rata-rata ada di high average. Berarti di atas rata-rata. Banyak yang superior. Berarti pintar. Nah, hanya tentu kepintaran ini tidak cukup. Karena kalau tidak belajar, ya tidak mungkin dia pintar sendiri. Tidak dia kerjakan PR-nya, latihannya tidak dikerjakan. Makanya dikatakan kadang-kadang IQ itu tidak menentukan kesuksesan. Karena ketekunan yang menentukannya. Baik, Bapak dan Ibu. Bagaimana selanjutnya follow up menggunakan tes ini? Nah, di Eropa, kan saya pelajari tes ini di Eropa. Selesai ada hasil tes ini, kepada orang tua dan anak diserahkan 5 lembaran follow up ini seperti ini. Ada kolom kekuatan, ada kolom kelemahan, ada kolom pengembangan diri. Ini ada 5 lembar ini. Lembar pertama dikasih ke anak untuk diisi oleh anak. Bagaimana mengisinya? Anak membaca hasil psikotesnya yang sesuai dengan kekuatannya ditulis di kolom kekuatan ini. Tulis di situ semua yang sesuai kekuatannya. Nah, yang sesuai juga dengan kelemahannya ditulis di kolom kelemahan. Tulis di situ. Itu lembar pertama. Lembar kedua dikasih ke papanya. Papanya juga baca hasil tes psikotes anaknya, yang sesuai dengan kekuatan anaknya ditulis juga oleh papanya di kolom kekuatan. Yang sesuai kelemahan ditulis juga di kolom kelemahan. Lembar ketiga dikasih ke mama. Begitu juga mama. Dia baca psikotes anaknya, yang sesuai kekuatan anaknya ditulis di kolom kekuatan, yang sesuai dengan kelemahan ditulis di kolom kelemahan. Lembar keempat dan kelima dikasih ke orang yang mengenal anak. Mungkin opanya, mungkin tantenya, mungkin omnya, mungkin gurunya. Nah, kalau sudah ada 5 lembar ini, baru anak dan orang tua, mereka mulai meneliti yang mana semua. Dibaca bersama-sama, didiskusikan bersama-sama. Kemudian anak membuat 1 lembaran baru lagi, yang sudah disepakati kekuatannya apa,
yang kelemahannya juga apa. Seperti halaman ini yang diserahkan kepada wali kelas atau kepada guru BP. Itu dibawa ke sekolah. Guru BP berarti setiap anak mendampingi anak itu untuk menyusun program pengembangan diri. Kalau misalnya kekuatan anak itu ada di situ, dia jago di desain, maka guru BP mengatakan, bagus kalau begitu semester depan kamu mengikuti ekstrakurikuler Adobe Photoshop, supaya kamu latihan desain. Nah, ini ditulislah program pengembangan dirinya. Nah, kalau kelemahannya suka menunda-nunda, maka kita sepakat, kata wali kelas atau guru BP, sekarang kamu begitu ada tugas, selesaikan. Berarti buat sekarang to-do list setiap hari, apa yang harus dilakukan. Itu pengembangan dirinya. Nanti semester depan lagi, dilihat lagi. Kekuatannya semakin kuat, kelemahannya semakin kecil, semakin minim. Nah, kalau sudah kelas 9, karena ini disempurnakan terus, waktu memilih jurusan menjadi gampang. Tinggal dilihat kekuatannya apa, mendukung enggak untuk jurusan itu. Kelemahannya menghambat enggak untuk jurusan itu. Begitu, Pak. Nah, itu kalau SMA, kalau sudah kelas 12, untuk pemilihan jurusan di perguruan tinggi, tinggal dilihat kekuatannya apa, kelemahannya bagaimana. Itu kira-kira cara menggunakannya. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata cara penggunaan inilah cara kerja sebenarnya pelatih. Mengapa semua atlet profesional membutuhkan pelatih? Karena ternyata pelatih itu punya kemampuan untuk melihat apa kekuatan yang dimiliki oleh atlet itu yang tidak dilihat oleh atlet. Juga dia tahu kelemahannya. Misalnya Manny Pacquiao itu dilihat oleh Freddie Roach. Oh, ini sebenarnya punya kekuatan seperti ini. Kalau dilatih seperti ini akan menjadi petinju dunia. Demikian semua pelatih sepak bola, pelatih tenis, voli, pelatih apa saja, semua. Berarti tes ini membantu Bapak dan Ibu seperti mata pelatih, membantu orang tua untuk menemukan, menggali, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Jadi Bapak dan Ibu, hasil psikotes ini boleh digunakan sebagai pedoman pengembangan diri, agar kita tahu mana yang perlu dimaksimalkan, mana yang perlu diminimalkan. Itu kira-kira cara penggunaannya. Itu kira-kira pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan diskusi dan saya serahkan kepada Pak Dipta untuk mengatur bagaimana diskusi kita. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Fidelis atas materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dari orang tua wali. Ini saya bacakan, kemudian Pak Fidelis langsung jawab satu persatu atau gimana Pak enaknya?